nana korobi ya oke, artinya bangun jatuh 7 kali, bangunnya harus 8 kali. Benar. Kalau pendekar PSHT tidak diterima masyarakat, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Selamat datang di serial Hati Ramadan. Hari ini kita akan membahas hal yang sangat penuh makna serta sangat berharga, yaitu kita akan membahas tentang perjuangan para sesepuh PSHT. Sebagai generasi muda yang sedang berjuang dan berkembang untuk mencapai tujuan, seringkali kita membutuhkan teladan yang bisa membimbing kita. Nah, dalam episode kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi sejarah serta ajaran PSHT dari para sesepuh PSHT, yang dimana dapat memberikan kita inspirasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini. Untuk membahas topik yang sangat inspiratif ini, kami sudah bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh PSHT, seseorang yang telah mengabdikan banyak waktunya untuk menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan serta keteladanan dari para sesepuh PSHT untuk generasi penerus. Beliau adalah Mas Sri Harjanto, atau sering dipanggil dengan sebutan Mas Sri atau Mas Toto. Beliau saat ini sedang menjabat sebagai Sekretaris 1 Pengurus PSHT Pusat. Sugeng sonten Mas Sri. sugeng sonten. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya Mas Sri untuk bisa berdiskusi langsung dengan kita, serta dalam menyampaikan materi-materi tentang pengalaman Mas Sri di dalam dunia PSHT ini. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaannya, Mas Sri. Menurut Anda, bagaimana Anda menerapkan ajaran PSHT itu di dalam kehidupan sehari-hari, ya Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ajaran setia hati teratai yang sangat luar biasa, yang sangat bisa membentuk diri manusia, khususnya warga persaudaraan setia hati teratai, itu tidak lepas dari sebuah keyakinan yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebuah falsafah. Sebuah falsafah itu bisa dipakai sebagai pandangan hidup atau jalan hidup, yaitu sebagai way of life lah, sebagai way of life. Sehingga kadang-kadang dalam menerapkan ajaran setia hati teratai yang luar biasa ini, yaitu ilmu setia hati teratai itu istilahnya ilmu yang harus dilaksanakan, tidak hanya sebatas kata-kata. Jadi terbiasa itu lebih luar biasa dibandingkan belajar. Makanya kebiasaan, kalau ada kebiasaan itu adalah merupakan suatu hal yang sudah dilakukan berulang-ulang. Kalau belajar itu belum tentu berulang-ulang. Jadi terbiasa itu tingkatannya, grade-nya lebih tinggi dari belajar. Jadi sudah dilakukan berulang-ulang, sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu sudah terbiasa untuk melakukan apa yang ada di dalam ilmu setia hati teratai, termasuk budi luhur dan saling menghormati dan saling menghargai. Itu adalah suatu kunci di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang seseorang itu mempunyai, tidak kadang-kadang, bahkan setiap orang itu mempunyai prinsip sendiri-sendiri, berbeda antara prinsip orang lain dan yang lainnya itu berbeda.
karena dalam mengarungi kehidupan, baik kehidupan di keluarga, kehidupan masyarakat, di kehidupan organisasi dan kehidupan bernegara itu. Karena Setia Hati Terate itu adalah salah satu organisasi yang perintisnya itu adalah perintis kemerdekaan, maka amanah-amanah, warisan-warisan yang diberikan kepada anak cucu dan sampai generasi sekarang itu harapannya jadi dalam mengarungi kehidupan sehari-hari tidak lepas dari rambu-rambu atau ajaran-ajaran Setia Hati itu yang luar biasa, saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling menjaga, istilahnya tidak kaduk wani kurang duga, jadi kaduk wani kurang duga, seperti itu kiranya Pak. Ya. Mas. Sangat luar biasa sekali nggih Kak Mas. Di dalam tentunya kan di dalam kehidupan ini Mas Ri banyak sekali menghadapi tantangan serta kesulitan dalam menjalani kehidupan. Mungkin di sini bisa dijelaskan nggih Mas Ri, bagaimana sih Mas Ri itu menghadapi tantangan serta kesulitan sebagai menjalani kehidupan sehari-hari ini sebagai seorang warga PSHT? Ada 3 tantangan. Tantangan bermakna dalam tantangan ditantang. Ditantang harus kita hadapi. Tantangan di dalam mengantisipasi atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dihadapi untuk menyelesaikan atau mencarikan solusi-solusi untuk menuju tujuan yang sukses, gitu, seperti itu Pak. Ya, dalam menghadapi itu karena yang dihadapi banyak karakter. Jadi mungkin satu keluarga itu karakternya sudah beda-beda dari satu dalam satu. Apalagi warga PSHT yang perlu jumlahnya dari siswa dan itu adalah merupakan sebuah tantangan juga. Tantangan itu adalah satu, kuncinya adalah kesabaran. Kedua adalah kita harus telaten untuk menyampaikan sebuah harapan, sesuatu yang baik dan agar tantangan itu yang jelas komunikasi. Sebuah tantangan itu adalah bisa dikonotasikan sebuah masalah. Timbulnya masalah adalah satu karena kurangnya komunikasi. Kedua, egosentris manakala ada sebuah interaksi yang di situ menampilkan atau menyuguhkan sebuah egosentris, kemudian komunikasi yang kurang tepat, itu adalah merupakan masalah yang atau tantangan yang harus diselesaikan dengan arif dan bijaksana, sehingga penyelesaiannya jangan sampai menyelesaikan atau mencarikan solusi tantangan-tantangan ini. Seperti di dalam di unit-unit itu juga merupakan tantangan, karena tantangan itu adalah bagaimana tujuan PSHT atau Setia Hati Terate itu mendidik para warganya untuk menjadi warga yang berbudi luhur, memayu hayuning bahono, kemudian saling menghormati, saling menghargai, dan saling untuk memahami antara interaksi satu dengan yang lain. Ini kalau tidak tidak paham antara karakter satu dengan yang lainnya, itu saya kira mungkin istilah Jawanya digebjahuya, mungkin dilihat aja sudah paham. Kadang-kadang harus dibentak itu baru paham, harus dicubit itu baru jalan. Sehingga tantangan-tantangan itu bagaimana cara untuk menyelesaikan kalau ekstrimnya masalah itu
adalah tantangan ini sebenarnya bukan masalah, sebenarnya adalah pembelajaran. Kalau kita kemas sebagai pembelajaran mungkin tidak ada masalah. Sebuah konflik itu kalau dikemas sebuah pembelajaran mungkin masalah ini akan hilang. Tapi kalau masalah menyelesaikan masalah itu masalahnya belum tentu kelar, belum tentu rampung, karena masalah mungkin satu melompat ke masalah lain. Kalau itu sebuah pembelajaran, mungkin antara yang satu dan yang lain itu adalah sebagai apa itu media untuk belajar di dalam mengarungi sebuah tantangan. Itu bagaimana solusinya, itu harus memahami segalanya. Itu Pak. Luar biasa sekali Kang Masri. Yeah. Nah, mungkin di zaman saat ini sama zaman dahulu itu sangat jauh berbeda nggih Kang Mas. Apalagi penerus generasi penerus di dalam PSHT ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Masri bagaimana sih Kang Mas menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus di era modern saat ini. Yeah, terima kasih. Okay. Zaman dulu sekarang melalui dinamika kehidupan, kemudian anak muda tahun sekian, tahun 60, tahun 70 berbeda dengan tahun ini, itu penuh apa itu dinamika karena banyak pengaruh dari diri pribadi dan dari luar. Kemudian yang sekarang zamannya milenial, zaman milenial, itu sudah beda cara mengatasi, menanamkan atau menyentuh dari karakter yang berbeda ini. Cara menyentuhnya harus berbeda juga, karena ini seneng pedes, kita pedes. Mungkin yang tidak suka pedes jangan dilempar cabai, itu nanti akan menolak, seperti itu. Sakit, suatu misal sakit perut ini ada dua kemungkinan, itu masuk angin atau lapar. Kalau itu dianggap masuk angin, kemungkinan dia cari minyak gosok, kemudian dikerokin dan lain sebagainya. Padahal dia adalah lapar, mestinya diberi makan. Jadi cara itu kalau tidak bisa memahami karena sakit perut itu penyebabnya apa, itu nanti cara penanamannya, cara penyadarannya kepada generasi penerus itu akan tidak nyasar, tidak kena di. Jadi cara menanamkan itu adalah ada kata-kata kunci yang luar biasa. Jadi seribu bahasa akan sia-sia hanya karena kalau tidak hanya suri tauladan yang nyata. Jadi kalau untuk memberi penanaman karakter yang ditanamkan karena ilmu sejahtera terapkan, kalau tidak terapkan hanya sebuah ilmu, hanya lisan, itu sia-sia. Sehingga kalau terjun di dalam menanamkan nilai-nilai luhur, setia hati terate, itu perlu suri tauladan. Jadi 1000 bahasa akan sia-sia tanpa adanya suri tauladan. 1000 bahasa akan sia-sia tanpa suri tauladan yang nyata. Jadi seorang pelatih, seorang senior itu tidak hanya ngomong lisan, tapi di situ harus bisa menunjuk sebagai contoh. Jadi tidak hanya memberi contoh, tapi sebagai contoh. Nah, kalau memberi contoh aja bisa, tapi untuk memberi suri tauladan yang baik, yang sesuai dengan ajaran-ajaran setia terate yang luhur ini,
Karena kalau zaman dulu memang orang itu dari keluarga itu sudah basic dari pembelajaran itu pengaruh kuatnya adalah berangkat dari keluarga. Jadi lingkungan adalah karaktermu. Siapa yang kuat di dalam lingkungan, pengaruh di dalam lingkungan itu, dia akan membentuk karakter seseorang. Jadi berangkatnya sebuah pendidikan karakter itu adalah di dalam keluarga berangkat. Kalau pengaruh karakter itu di dalam keluarga kuat, mungkin di luar itu tidak akan bisa mempengaruhi karakter yang dari mana. Kalau di luar itu terpengaruh, berarti pengaruh pendidikan karakter dalam keluarga tidak kuat, sehingga mencari karakter ya itu. Maka dari itu, dari dalam menanamkan generasi penerus yang bermacam-macam sudah terpengaruh dengan media sosial, dengan media ini itu. Jadi sering saya katakan, jangan di SH Ternate itu jangan semata-mata cari persaudaraan, cari ajaran. Kalau mencari persaudaraan, kita harus bisa membalikkan atau merubah image dari siswa-siswa itu. Jangan mencari persaudaraan, tapi mencari ajaran. Mencari persaudaraan, ajaran belum tentu kena. Tapi kalau mencari ajaran, persaudaraan datang sendiri, saudara akan datang sendiri. Jangan mengejar kupu-kupu yang terbang, jadilah bunga, nanti kupu-kupu hinggap, seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali nggih Kang Mas. Sudah banyak sekali pengalaman dan perjalanan Kang Mas Ri dalam dunia PSHT ini. Seperti yang kita ketahui, kita semua ketahui bahwa Kang Mas Ri ini sudah terbilang sangat lama di dalam dunia PSHT ini. Tentu saja banyak sekali hal generasi penerus yang Kang Mas Ri jumpai. Mungkin bisa dijelaskan Kang Mas, apa saja sih tantangan Kang Mas ini dalam mengamalkan ajaran PSHT terhadap penerus generasi di era modern ini, serta bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Iya Mbak, terima kasih. Dalam menghadapi sesuai amanah, wewarah, kemudian filsafat dari sesepuh-sesepuh yang terdahulu, itu sebagai referensi saya pribadi untuk mengabdi di Persaudaraan Setia Hati Ternate dalam mengamalkan amanah yang dibebankan kepada saya. Kadang-kadang memang memprihatinkan, ya dikatakan prihatin ya tidak prihatin. Kalau kita tidak mencoba, istilahnya ada pepatah itu, bahasa Jepangnya kayaknya nana korobi ya oki, artinya bangun jatuh 7 kali, bangunnya harus 8 kali. Jangan jatuh 6 kali tidak bangun-bangun. Berarti artinya kita harus bisa dan bisa berupaya, jangan semangat dan semangat. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Jadi tidak putus asa, seperti itu. Tidak boleh seorang SH-wan tidak boleh putus asa hanya karena sebuah masalah kecil, masalah tidak prinsip, kemudian mutung dan lain sebagainya. Kita adalah mempunyai, setiap insan atau SH Ternate mempunyai tanggung jawab bagaimana membentuk para warga dari generasi-generasi yang akan datang itu menjadi generasi yang luar biasa, sehingga nantinya, karena kepengurusan ini kan tidak selamanya langgeng, pasti generasi penerus harus estafet, harus ini perlu dibekali suatu ajaran yang benar-benar disesuaikan dengan ajaran yang diamanahkan di dalam Mukaddimah. Jadi dalam mengharapkan, jadi harapan kami
harapan sesepuh-sesepuh di PSHT, baik di majelis luhur dan pengurus pusat, itu mengharapkan generasi muda harus dimanapun berada, karena PSHT itu adalah bagian dari masyarakat, bukan masyarakat bagian PSHT. Jadi kita harus mengabdi kepada masyarakat. Jadi prinsip yang ada atau pewarah yang ada di tembang sinom itu hamengku karyana tiasing sesami. Kalau dilanjutkan lelati sesamening dumadi. Itu kata filosofinya adalah kita berlomba-lomba untuk melaksanakan hal yang baik, untuk memberikan atau membangun kebersamaan dan kedamaian di alam semesta ini. Jadi hamengku atau karyona tiasing sesami, yaitu mari kita saling berlomba-lomba membangun hal-hal yang baik demi kebahagiaan bersama di dunia ini. Seperti itu. Okay. Siap, Kang Mas. Baik, seperti yang kita ketahui, nggih Kang Mas, bahwa PSHT ini adalah salah satu organisasi yang sangat besar khususnya di Indonesia. Mungkin bisa diceritakan sedikit momen di mana Kang Mas Ri melihat ajaran para sesepuh terdahulu itu diterapkan di dalam menghadapi konflik atau perbedaan pendapat di organisasi ini, Kang Mas. Konflik, ekstrimnya konflik. Sebenarnya kalau kita kemas yang lebih halus adalah pembelajaran pada masing-masing. Itu saya lebih sepakat dengan pembelajaran. Di dalam konflik, di balik konflik itu pasti ada ilmunya. Kita harus pandai-pandai menggali sebuah konflik itu dikemas sebagai pembelajaran yang baik, sehingga antara yang satu, kalau sesepuh terdahulu, sesepuh yang sekarang seperti yang sekarang ini masih ada, orang sepuh itu selalu karena jiwanya sudah seimbang, kemudian sudah menep, hati ini sudah menep, sudah bersih dari segala sesuatunya. Itu para yang paling baik pasti disampaikan. Satu, sing sabar. Nah, sing sabar dalam menghadapi sebuah konflik. Padahal perbedaan konflik itu bukan sebuah masalah, tapi sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Jadi kita harus kalau konflik itu dikemas sebuah masalah, ekstrimnya sebuah masalah, yaitu tadi sudah saya sampaikan yang terdahulu bahwa itu pasti bermasalah. Tidak, cari solusi juga rentan untuk bermasalah karena saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri. Yaitu egosentrisnya pasti muncul. Kalau itu dikemas atau ditarik ke dalam sebuah pembelajaran, mungkin alam pikiran kita yang persepsi kita sudah sebuah pembelajaran, berarti awake dhewe itu harus mempelajari dari sebuah konflik menjadi ilmu bagi dirinya masing-masing. Karena sebuah konflik kalau kita tanggapi, kalau kita sikapi itu sebagai masalah, mungkin ya nggak rambung-rambung. Kalau sebagai pembelajaran, mungkin antara yang berkonflik itu saling menyadari, itu pembelajaran ya bagi yang ya sendiri-sendiri dan dengan orang yang berkonflik itu. Sehingga kalau
sering ada, itu tidak hanya di Esa Teratai, dimanapun sebuah konflik, sebuah masalah, sebuah perbedaan pendapat itu adalah keanekaragaman sebuah mindset atau sebuah pandangan. Kadang-kadang yang satu ditarik sesuai dengan pandangan seperti ini, kemudian yang lain ini akhirnya ketemu. Suatu misal ada sebuah tidak akan rampung kalau konflik itu disampaikan seorang dokter. Kalau ngomong sel beda dengan sel yang diomongkan dengan polisi. Kalau kita ngomong sel, antara persepsinya sel polisi untuk memenjarakan dan sel dokter sudah beda, itu nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Itu kiranya kalau sesepuh kira sangat luar biasa untuk memberi arahan, memberi jalan keluar, memberi rambu-rambu, memberi doktrin itu untuk sing sabar. Katakanlah ada beberapa hal yang sopo sing temen bakal nemu. Siapa yang sungguh-sungguh akan menemukan sebuah hasil yang bagus itu dirinya. Luar biasa sangat. Oke, Kang Mas, menurut Kang Mas Tri nih, untuk apa sih yang harus anggota PSHT lakukan, khususnya generasi penerus nggih Kang Mas, untuk bisa meneruskan nilai-nilai keteladanan serta kebijaksanaan yang telah diterapkan oleh sesepuh PSHT terdahulu? Mungkin bisa dijelaskan, oke, Kang Mas. Harapannya, jadi PSHT itu sebuah organisasi yang besar, luar biasa. Jadi kekompakannya namun kekompakan mudah-mudahan kita bentuk, kita arahkan ke kekompakan yang produktif. Jadi kalau sesepuh-sesepuh yang pernah saya cecep ilmunya, bahwa PSHT itu karena leluhurnya itu adalah seorang pejuang kemerdekaan, maka generasi penerus PSHT, karena PSHT bagian dari masyarakat, bagian dari suatu negara, itu satu bisa mengisi kemerdekaan yang nyata. Jadi mengisi kemerdekaan, biasakan jangan belajar. Jadi terbiasa dulu, belajar itu nanti. Jadi kita yaitu memayu-hayuning bahwa memberikan atau membuat baik yang memperindah yang sudah indah. Memperindah yang sudah indah. Jadi alam semesta itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan yang indah, maka wajib hukumnya orang PSHT harus bisa memperindah yang sudah indah seisi alam ini. Jadi dari entah itu dengan orang ke orang atau dengan organisasi, dengan suatu negara bisa mengisi kemerdekaan itu dengan baik sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi semua itu adalah, jadi seorang pendekar SH Teratai yang bisa dikatakan yang SH1 itu yang nilai itu adalah masyarakat, di mana masyarakat bisa menerima pendekar SH Teratai dalam keadaan apapun. Itu adalah pendekar SHT yang luar biasa, pendekar SHT yang sejati. Jadi kalau pendekar PSHT tidak diterima masyarakat, berarti perlu belajar dan belajar lagi dalam memahami ajaran setia hati Teratai. Ini, Pak. Oke. Mungkin bisa disampaikan lagi, Kang Mas, harapan dari sesepuh terhadap perkembangan PSHT di masa depan serta pengamalan ajaran PSHT tersebut.
Dari PP sudah memberikan rambu-rambu dari semua cabang untuk memberdayakan para anggotanya ke persaudaraan yang produktif. Artinya jangan semua cabang-cabang kalau diarahkan ke dalam persaudaraan yang produktif, karena ini zamannya jangan global. Jadi kalah 1 detik kita tidak berani mengeksekusi, sudah dieksekusi orang lain. Sehingga pemberdayaan para warga itu perlu ditingkatkan sehingga mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sedang berkembang di globalisasi. Masya Allah, sangat banyak sekali pembelajaran yang khususnya generasi penerus dapatkan. Matur sembah nuwun Kang Masri. Sami Mbak Fitri. Telah banyak memberikan inspirasi kepada generasi penerus, khususnya kepada anggota PSHT. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami dapat berbincang dengan Kang Masri. Amin, alhamdulillah. Amin. Semoga apa yang telah kita bahas dan apa yang telah kita pelajari dari Kang Masri memberikan manfaat serta pembelajaran yang sangat amat berharga untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah. Khususnya dalam menerapkan ajaran-ajaran PSHT, baik di dalam kehidupan maupun di dalam masyarakat, nggih Kang Mas. Tapi perlu digarisbawahi, Mbak. 1000 bahasa akan sia-sia tanpa suri teladan yang nyata. Oke, benar Kang Mas. Baik, dan semoga persaudaraan Setia Hati Trate ini semakin tetap lestari ke depannya, tetap berjaya. Dan semoga persaudaraan kita semakin terjalin erat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin begitu dari kami. Terima kasih saya ucapkan. Saya Fitri Indah. Sampai berjumpa kembali. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Mas. Ya. Oke.